Kamu ngerasa nggak sih, kalau zaman sekarang, ketika kita ngelakuin satu kesalahan aja, langsung di-cancel sama lingkungan. Keluarga ngejauh, temen yang katanya solid malah ninggalin. Seakan kita nggak pernah dikasih kesempatan kedua. Divonis gagal, kotor, dan gak layak lagi. And then, boom, hidup kamu kelar. Ini bukan cuma perasaan kamu doang, karena secara psikologis, kita lagi hidup di era cancel culture yang luar biasa hebat. Berdasarkan data dari University of California, lewat penelitian neuroscience, mereka menemukan hal yang menarik, bahwa rasa sakit ketika kamu diisolasi sosial ataupun ditolak dari lingkungan mengaktifkan bagian otak yang namanya anterior cingulate cortex. Tahu nggak artinya apa? Artinya nih, otak kita merespon rasa sakit karena ditolak lingkungan atau diisolasi itu sama dengan rasa sakit ketika kamu lagi dipukul ataupun ditusuk. Masalahnya, banyak anak muda zaman sekarang yang kejebak di tough environment. Masalah keluarga berantakan atau broken home, tuntutan lingkungan yang tinggi banget, hingga akhirnya bikin mereka kepelarian yang gak bener, keterikatan yang gak bener, lingkungan yang toxic, dan once kamu blunder, lingkungan langsung ngehakimin kamu tanpa tahu beban yang lagi kamu pikul. Akibatnya, banyak orang yang ngerasa depresi, kehilangan identitas, bahkan ngerasa gak berharga lagi di dunia ini. Nah, sini aku bahas soal satu studi kasus sejarah yang terjadi 2000 tahun lalu, tapi masih relate parah sama keadaan kamu. Kita bahas soal cowok bernama Petrus. Petrus ini adalah tangan kanan dari seorang pemimpin besar. Dia udah janji nih, bakal setia mati-matian. Ibaratnya kayak, aku bakal setia sama kamu sampai mati deh. Tapi tahu gak sih, pas pemimpinnya ini lagi di bawah-bawahnya nih, ditangkep, bahkan dihukum mati. Apa yang Petrus lakuin? Petrus menyangkal sahabatnya itu bukan cuma sekali, tapi sampai 3 kali demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ini adalah bentuk pengkhianatan tingkat tertinggi. Bayangin deh, kalau kejadian ini terjadi tahun ini, Petrus pasti udah kena hujat parah sama netizen. Akunnya di-ban, kena cancel culture, dan juga fotonya dijadiin meme. Tapi tahu nggak apa plot twist-nya? Dia nggak di-cancel dong. After semua kekacauan itu, pemimpinnya, yaitu Tuhan, malah nyamperin dia sendiri. Gak dengan kata makian, gak dengan dendam. Yang ada malah pemulihan baru untuk Petrus. Ia dimaafin, dirangkul lagi, dan bahkan di-rebranding dengan nama yang baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Disinilah sains psikologi modern sejalan dengan konsep spiritual. Berdasarkan penelitian dari American Psychological Association, menyatakan bahwa orang yang memiliki forgiveness dan grace memiliki resiliensi mental yang 3 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang terus-terusan dihukum dengan rasa bersalah. Grace bukan sekedar teori agama, tapi grace merupakan kebutuhan dasar manusia yang haus akan penerimaan. Kamu dibasuh bukan karena kamu udah bersih, tapi karena kamu berharga. Jadi kesimpulannya apa? Kesalahan kamu di masa lalu, lingkungan kamu yang berantakan, atau seberapa kotor kamu ngerasa hari ini gak mendefinisikan siapa kamu di masa depan. Kamu gak perlu terus-terusan pakai topeng di depan orang lain supaya gak di-cancel. Karena di mata Tuhan, identitas kamu berharga dan selalu ada ruang untuk metanoia, perubahan radikal untuk balik ke arah yang benar. Saran dari aku buat kamu yang lagi nonton video ini dan ngerasa hidup kamu lagi ada titik nadir, stop deh isolasi diri kamu. Nah, kebetulan banget nih, karena pada tanggal 21 sampai 23 Juni, teman-teman kita lagi pada mengadakan satu event yang create tempat aman itu. Namanya ReDGC Washed Renew by Love. Acara ini terbuka buat siapa aja. Gak peduli seberapa tough masalah keluarga kamu, gak peduli keterikatan yang lagi kamu punya, latar belakang, ataupun kepercayaan kamu. Asalkan kamu pengen punya tempat dipulihkan tanpa ngerasa di-cancel, ini loh tempatnya. Go grab your slot dengan hubungi nomor CP yang tersedia, atau segera pergi ke belakang sana pas ibadahnya selesai untuk amanin slot kamu. See you there and God bless you! Masih ada kesempatan terakhir untuk mendaftar baptisan air sore ini. Pendaftaran baptisan air dapat menghubungi Ibu Jenny Deborah di kantor gereja. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor yang dapat dihubungi untuk memudahkan komunikasi. Para peserta baptisan air wajib mengikuti pembekalan baptisan air jam 2 siang. Pada saat pembekalan, peserta diharapkan sudah membawa handuk dan baju ganti lengkap.
Setelah pembekalan, para peserta dapat menggunakan pakaian formal untuk bisa langsung mengikuti ibadah sore.